Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemainan. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya, jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu, yang namanya Nopi. Bukan saya nantangin, mohon maaf ya sekali lagi. Tapi karena saya tidak salah, karena saya merasa saya benar. Monggo silakan guys. Tahun lalu saya ngelaporin itu oknum pengacara. Jadi saya tahu banget proses dari A sampai Z sampai ke persidangan sampai ke vonis. Ya, oleh sebab itu saya bersuara supaya Agus mendengar bahwa melaporkan seseorang ke polisi. Saran saya itu adalah opsi yang terakhir sebelum opsi tabayun. Mestinya ada tabayun dulu, mestinya ada konfirmasi dulu, ngobrol dulu, titik temunya seperti apa. Saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini, ya. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya. Kalau saya tidak bisa memenjarakan Nopi, saya berhenti jadi lawyer. Oke, bener ya, kita pegang omongannya nih. Ingat guys, pegang omongan ini orang. Laki-laki, itu yang dipegang apa? Omongannya, jadi jangan kabur. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemainan. Apa perlu saya bongkar? Saya punya barang buktinya. Orang yang bersama-sama pakai dengan dia. Ya, jadi kalau terus ngotot, saya bersurat kepada BNN untuk cek tes urin itu, yang namanya Nopi. Kita mau menegakkan hukum kok. Termasuk ada orang 2 tahun bersama Nopi sambil melaporkan, Bang, itu memang modus Nopi kayak begitu, ya. Tuh Semeru dapatnya saya sampai setengah mati tuh, ya, hampir 150 juta saya. Setengah mati, kaki dibikin kepala dibikin kaki itu untuk menolong Semeru. Berapa yang dikasihkan kepada yang korban Semeru? Hanya 10 juta. Saya punya barang buktinya. Itu pun mau saya proses hukum. Bang, jangan kau berani-berani lagi sehat, lagi cantik, lagi santai menghina orang-orang seperti kayak begini, ya. RDLO dan apapun saya teteskan untuk membela Pak Agus, Pak. Saya nggak suka dengan framing ini yang membuat semua orang membenci Bang Farhad Abbas, membenci lawyer-lawyer pembela, membenci Mas Agus, membenci istrinya, membenci Wawa. Ya, kalau mau perang kita perang. Caranya jangan main halus tapi nyubit gitu kan. Apa perlu saya bongkar di sini? Dia pemainan. Apa perlu saya bongkar? Wah, ini jadi melebar kemana-mana, ya. Apa pokok persoalan yang dibahas? Malah ini rananya ke masalah pribadi, ya. Ini kata-katanya itu menuduh pula itu, ya. Itu bahasa kamu sebagai lawyer itu, kamu nggak bisa pakai menggunakan bahasa itu diduga, ya. Kamu itu namanya menuduh loh. Menuduh itu bisa dengan kena pasal fitnah, ya. Telah melakukan fitnah terhadap seseorang. Kalau tidak kamu bisa membuktikan, kalau kamu tidak bisa membuktikan, ya, ucapan kamu itu nantinya tidak terbukti, itu kamu bisa malah kena pasal pencemaran nama baik, fitnah dan sebagainya. Ini Teh Nopi, jangan kasih kendor. Kalau situasinya begini bisa dilaporkan itu pengacaranya. Bisa buat LP tuh, ya, atas tuduhan pengguna narkoba, ya. Kalau hasilnya itu negatif, bahwasanya tidak ada menggunakan narkoba, apa yang dia ucapkan ke media sosial itu dengan mengatakan hal demikian, ya, itu bisa kena. Ya, kalau memang mau si Nopi untuk melakukan perlawanan, ya, dengan sesuka hatinya mengatakan hal ini, sebenarnya nggak ada hubungannya, ya. Case-nya itu tidak ada hubungannya. Ini pengacaranya ini, ya, bisa dibilang udah modelnya model sama semua, ya. Model yang sepertinya suka kekisruhan, ya, yang suka akan, ya, popularitas, ya. Nah guys, dari video tersebut terlihat ya bahwasanya kasus dari Agus dan juga Teh Novi ini makin melebar kemana-mana. Nah sekarang muncul sebuah video dari seorang advokat yang menuduh Teh Novi ini adalah pengguna narkoba. Padahal pokok masalah dan juga substansi dari kasus ini adalah tentang donasi dan juga penggunaan donasi yang tidak tepat sasaran. Tapi kenapa sekarang jadi melebar kemana-mana? Nah, melalui berita tersebut banyak juga advokat yang angkat bicara mengatakan bahwasanya hal yang dituduhkan kepada Teh Novi itu bisa saja dikasuskan karena itu tidak berdasarkan bukti. Dan jika Teh Novi di sini mau melawan dan juga melaporkan kembali orang yang telah menuduhnya, itu bisa saja dilakukan. Nah guys, bagaimana
Nah guys, bagaimana kalian menanggapi hal tersebut? Silahkan berikan komentar kalian sebanyak-banyaknya di bawah ini. Saya lihat Agus ini didampingi buat laporan polisi di Polda Metro Jaya. Yang saya dengar-dengar dalam pasal pencemaran nama baik. Jadi saya kira saya harus angkat suara. Ya, pertama-tama teman-teman, saya marah pada siapapun oknum yang nyuruh Agus bikin LP. Ini otaknya di mana? Terserah saya ngomong. Ini orang dalam kondisi dia sudah tidak bisa melihat dunia. Dia sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Lagi nyari dokter yang bisa nyembuhkan, mulihin penglihatannya lagi. Teman-teman bisa nggak bayangkan? Saya ini mengimajinasikan posisi saya dari posisi Agus. Hal paling vital dalam manusia ini adalah penglihatan. Ya, dia ini sudah, kamu coba bayangin deh, merem 5 menit aja sambil jalan. Betapa gelapnya dunia ini, betapa kita ini kayak udah depresi banget, betapa kita ini merasa kayak dunia ini hancur dan lain-lain. Orang seperti Agus ini harus butuh support. Sekaligus saya minta juga netizen juga nggak boleh ngebully Agus, nggak boleh. Coba kamu di posisi Agus bagaimana? Ya, jadi saya melihat Agus ini harus dapat support dan dukungan apapun kondisinya. Karena menurut saya bukan Agusnya yang bermasalah, menurut saya orang-orang di sekitar Agusnya ini yang saya pikir harus diluruskan pemikirannya. Ya, oleh sebab itu yang pertama saya mengutuk keras dan mengecam siapapun orang yang menyuruh Agus ke kantor polisi bikin LP. Orang yang bikin LP itu, ya orang itu harus aktif. Ketika ada panggilan untuk klarifikasi BAP dalam proses penyelidikan, dia wajib hadir, nggak bisa diwakilkan karena dia sebagai pelapor. Oke, nah selanjutnya nanti melibatkan ahli pidana, ahli bahasa, ahli ITE. Ada nggak unsur pidananya? Ditemukan nggak bukti yang kuat untuk menentukan kasus itu bisa naik sidik atau tidak? Saya sangat pengalaman di bidang hukum. Ya, kan tahun lalu saya ngelaporin itu oknum pengacara. Jadi saya tahu banget proses dari A sampai Z sampai ke persidangan sampai ke vonis. Ya, oleh sebab itu saya bersuara supaya Agus mendengar bahwa melaporkan seseorang ke polisi. Saran saya itu adalah opsi yang terakhir sebelum opsi tabayun. Mestinya ada tabayun dulu, mestinya ada konfirmasi dulu, ngobrol dulu, titik temunya seperti apa. Saya kira Teh Novi orang yang menurut saya baik dan dia tulus. Saya sudah komunikasi sama Novi, dia sudah paparkan semuanya. Bang, saya ini benar-benar tulus bang bantu aku. 1 rupiah pun saya bersedia di audit bang. Iya guys, dengan viralnya berita mengenai Agus dan Teh Novi, di sini banyak sekali orang baik yang memberikan bantuan terhadap Teh Novi ya. Salah satunya adalah John LBF ini, dimana dia siap pasang badan untuk membantu Teh Novi yang dilaporkan oleh Agus atas tuduhan pencemaran nama baik. Dan baru-baru ini juga ada orang yang mendukung Agus dan ingin membuka aib Teh Novi, terlepas dari benar atau tidaknya, yang mengatakan Teh Novi itu pemakai narkoba dan siap dibuktikan di BNN, katanya seperti itu. Semoga saja Bang John LBF ini juga membantu Teh Novi dan melindungi Teh Novi jika ada orang yang berniat berbuat jahat atau menfitnah Teh Novi ini dengan berbagai macam apapun itu bentuknya. Padahal sebenarnya John LBF ini juga salah satu orang yang ikut berdonasi kepada Agus, dan juga dia menyayangkan kenapa Agus ini berniat atau telah melaporkan Teh Novi. Harusnya menurut Bang John LBF ini Agus lebih fokus ke pengobatan, bukan malah sibuk membuat LP seperti itu. John LBF ya, bukan Anda aja yang kaya raya ya. Kemarin saya statement di virtual, saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini ya. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus ya, kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Saya berhenti jadi lawyer atau saya tantang John LBF 5 miliar. Berarti Adelo punya uang 5 miliar. Jangan sok kaya ya. Saya punya banyak barang bukti. Nah, ada perkembangan baru nih guys, kasus si Agus ya. Seperti yang kita dengar barusan, lawyer dari Agus menantang John LBF 5 miliar atau dia bakal berhenti jadi pengacara kalau dia nggak berhasil memenjarakan Teh Novi dan memenangkan si Agus dalam kasus ini. Dan tanpa dia sadari sebenarnya dia bukan cuma nantang John LBF, tapi dia nantang orang satu Indonesia, netizen satu Indonesia. Karena kita semua ada di pihak siapa? Teh Novi.
Jadi yang Bapak tantang itu bukan cuma John LBF sebenarnya, tapi kita semua netizen satu Indonesia yang punya duit, yang punya hak. Lagian daripada ribet-ribet, Bapak kan punya 5 miliar tuh, bagilah sama Agus, terus tutup lah nih masalah, udahlah. Soalnya kalau saya lihat-lihat kayaknya bakalan kalah Pak, ketimbang malu. Terus beneran berhenti jadi lawyer, mau ngapain? Mau kerja apa Pak? Jualan cilok? Apa just tip makanan? Soalnya tes CPNS keburu udah kelar, pas kasus ini kelar Pak, nggak keburu. John LBF juga ada aja nih. Dia bikin kayak gini nih, kalau Agus nurut saran saya untuk cabut LP-nya dan fokus pada pemulihan kesehatannya, saya kasih reward 240 juta John LBF. Ngapain John LBF? Kagak usah, keenakan dianya. Jangan mau keluar uang sepeser pun. Dia orang nggak tahu terima kasih. Ngapain sih mau bagi-bagi duit sama dia? Nggak usah nggak tega kalau dia dilaporin balik, biar aja udah. Lagian kalau dikasih duit tuh, keluarga si Agus itu malah check out Shopee sama Tokped, tau nggak? Sedangkan kita orang aja keranjang kita masih 99 plus, belum di check out. Ngapain kita urusin belanjaan mereka? Nah, kalau postingan John LBF yang ini bener nih, orang udah kena musibah sampai penglihatannya hilang malah dihasut bikin LP agak lain, memang agak lain. Cabut aja LP-nya Gus, ajaran sesat itu dari si Pansos. Oknum yang memanfaatkan Agus, yang bujuk-bujukin Agus untuk bikin laporan polisi ini jahat banget menurut saya. Ini orang kenapa kok disuruh-suruh bikin laporan polisi, dibujuk-bujukin? Emang semudah itu ngelaporin orang? Tahapan prosesnya itu panjang loh. Dan polisi itu benar-benar tegak lurus, presisi. Jadi kalau ngelaporin orang itu jangan asal-asalan. Kalau tidak ada terbukti unsur pidananya, kamu ngelaporin orang yang kamu laporin itu bisa lapor balik. Tuh, denger nggak? Dan dengar-dengar katanya ada yang mau ngelaporin yang bikin petisi nih. Ya udah bikinlah LP-nya, kita semua satu Indonesia siap di sana begadang, nobar kita. Kita bawa tenda, kita bawa karpet, kita piknik ya. Oh iya, saran lagi buat Bapak lawyer yang mungkin nanti bakal berhenti jadi lawyer sekarang. Nah guys, jadi ada nih seorang lawyer yang menantang John LBF. Katanya dia bisa mempenjarakan Teh Novi. Katanya dia bisa dan mampu untuk mempenjarakan Teh Novi dan memenangkan Agus. Dan bahkan dia mengatakan jika dia tidak bisa, maka dia akan berhenti jadi lawyer. Atau bahkan memberikan John LBF itu uang senilai 5 miliar. Nah, banyak warganet yang memberikan reaksi atas hal tersebut. Netizen ini mengatakan bahwasanya kalau memang Bapak itu memiliki uang 5 miliar, kenapa tidak berikan saja langsung kepada Agus? Jelasnya orang yang di sebelahnya ini membutuhkan uang, kenapa tidak langsung saja berikan kepada Agus seperti itu. Nah, di sini juga terlihat ya, waktu Bapak itu ngomong juga Agus menyaksikan di sebelahnya. Sangat miris guys ketika seorang yang pernah dibantu lalu kemudian meminta pertolongan dan bantuan kepada orang yang dinilai kurang tepat dan justru menjatuhkan orang yang pernah membantunya. Kenapa reaksi Agus ini terlihat sangat santai? Harusnya dia sebagai orang yang pernah dibantu juga tidak tega mendengar hal tersebut ya. Nah, di sini Agus juga seharusnya bisa menilai kenapa sekarang baru orang berbondong-bondong membantunya setelah dia memiliki donasi sebanyak 1,5 M. Karena bisa saja Agus ini dijadikan tunggangan untuk orang-orang yang sedang mencari nama atau popularitas. Nah, bagaimana guys kalian menanggapi hal tersebut? Silahkan berikan komentar sebanyak-banyaknya di bawah ini. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.